Tapi karena kita sekarang udah pakai seragaman semua nih tim-tim dari Jepang, kayaknya kita bahas dulu tim dari Jepang tersebut karena yang ada lagi sengitnya sekarang itu adalah YBC Levain Cup di mana partai-partai ini udah sampai di partai final nih. Tapi sebelum kita beranjak ke pembahasan itu, kita tanya dulu nih ke Mas Aryo. Sebenarnya YBC Levain Cup itu apa sih, Mas? Apakah itu ala-ala FA Cup-nya di Inggris atau gimana sih bagi di Jepang ini? Lebih ke Raboy ini ya, soalnya kan pakai sponsor kan ya. Iya, iya. Ini lebih ke diciptain sebetulnya pramusim menjelang musim dimulai. Sebetulnya seperti itu, dimulai 31 tahun yang lalu, tahun 92. Diikuti klub-klub cuman dari J League 1, tapi habis itu dikombinasi dengan J League 2, balik lagi J League 1 doang. Sekarang J League 1-2 bareng 1-2 dan terakhir musim tahun berikut depan akan ada 60 tim. Jadi J League 1, J League 2, J League 3 semuanya akan main. Jadi bedanya sama Emperor's Cup itu mungkin Piala FA-nya Jepang tuh Emperor's Cup. Emperor's Cup itu tim universitas masuk, tim apa aja masuk lah yang bisa masuk lolos kualifikasi itu bisa bertanding. Nah, tapi kalau ngomongin bagaimana Urawa Reds dan juga ada Avispa Fukuoka yang ketemu di final ini setelah melewati pertarungan ketat di semifinal, gimana Mas? Karena kita melihat tahun lalu nih sama-sama tumbang di semifinal dan tahun ini mereka ada progres sama-sama ke final. Apa yang membuat mereka sekarang bisa ada di sini padahal di liganya mereka sama-sama lumayan berat ya. Kalau di Avispa kan sekarang di belasan ya. Peringkat 8. Oh, 8 ya. Kalau si Urawa? 3. Bedanya cuma 5 poin sih. Sebetulnya Avispa itu masih bisa punya kesempatan untuk bisa geser ya. Karena jaraknya itu kan cukup dekat ya. Yang di 8. Tapi berat lah Mas kalau 8 Avispa ya. sampai 4 itu poinnya tuh deket-deket. Itu bisa terpaut cuma 5 poin, bisa ngelewatin kalau emang Urawa ya kalah mulu ya. Kesempatan itu tetap ada gitu. Cuman kalau ngelihat si Avispa itu sendiri, kalau kita bandingin di liganya, emang tim ini kan sering naik turun ya. Naik divisi 1, turun lagi 2, naik 1, turun 2. Peringkat paling bagusnya runner up di J League 2 gitu. Mereka di J League 1-nya sementara belum pernah di posisi yang cukup bagus. Sekarang cukup bagus. Kalau kita bicara cup competition, tapi tim ini juga lumayan. Berapa kali masuk ke quarter finals, ada juga di Emperor's Cup. Di musim ini juga dia musim kemarin dia ada di Emperor's Cup. Dia kalah di quarter finals, kalah dari Kofu kalau nggak salah Fanfare Kofu. Mereka kalah dari mereka. Fanfare Kofunya menjadi juara. Lalu di semifinal tahun lalu mereka kalah dari Sanfrecce Hiroshima. Sanfrecce Hiroshima-nya menjadi juara. Jadi juara-juara yang bisa mengalahkan si Avispa Fukuoka. Kali ini mereka sampai ke final ketemu Urawa. Tapi Urawa sendiri kan juga tahun lalu nggak bisa juara di liganya, tapi dia justru juara di FC Champions League sama Emperor's Cup ya kalau nggak salah ya. Jadi artinya emang apakah justru dia bisa, kalau untuk yang running marathon ini dia agak susah, tapi kalau di piala-piala gini Urawa punya kekuatan khusus ketika main di turnamen-turnamen seperti ini Mas? Kalau ngelihat historinya sih mereka juara 3 kali ya. Jadi mereka emang 2 kali dong. Juara di Jelly Cup. Iya 2 kali, 4 kali runner up. Oh iya 2 kali ya. 6 kali final dia. Tokyo yang 3 kali juara ya. 3 kali juara. Sementara yang paling banyak koleksinya Kashima Antlers. Ya, Kashima 6 kali ya. Sama seperti kalau di liga kan mereka juga salah satu yang paling tinggi juga kalau di J League-nya. Jadi di cup competition emang mereka cukup bagus. Kalau ngelihat sekarang ya kemungkinan mereka untuk bisa naik ke juara di klasmen J League gue rasa udah ketutup juga ya. Kalau kita lihat di atas kan tipis antara Yokohama sama si Kobe. 2 tim itu yang jaraknya agak lumayan jauh dibandingkan yang peringkat ketiganya. Kita lihat 50 poin sementara Kobe-nya udah 58. Gue rasa ya paling dekat yang bisa geser Kobe ya Yokohama Marinos itu dari sisi kalau kita bicara di J League. Cuman kalau di sini ya kalau ngeliat komposisi pemain ya tentunya Urawa berada di atas Fukuoka ya. Kalau kita bicara on paper mereka berada di atas, kesempatan mereka untuk kembali menjadi juara untuk kali ketiga itu peluangnya cukup besar di sini ya. Cuman kita nggak tahu kejutan-kejutan itu kan kerap datang ya. Apalagi banyak gol-gol lahir tuh di menit 90 ke atas di semifinal dan juga di partai-partai sebelumnya. Dan gue mau nambahin juga ini karena gue pakai Urawa dan akan bertanding di final. Kayaknya gue mau nambahin dari segi Urawanya nih. Terlebih dari Urawanya sendiri, kenapa mereka bisa ada di final? Menurut gue ya betul mereka bukan tim yang paling atraktif dari segi permainan, dari segi gol pun juga mereka bukan yang paling subur baik di liga maupun di Levain Cup yang ini ya. Tapi yang gue soroti adalah ketika mereka ini kan sistemnya dari fase grup dulu baru masuk di knockout di sistem yang kompetisi yang ini. Dan kalau gue ngeliat baik Urawa maupun Avispanya ini sama-sama mereka salah
satu tim yang bisa dibilang emang buat knockout itu cocok banget sistem mainnya, karena mereka bukan tim yang subur dan mereka bisa bisa memanfaatkan keunggulan, dan itu yang bisa mengantarkan kadang tim-tim yang nggak terlalu main atraktif tapi main aman, main safe itu bisa melangkah lebih jauh di sistem-sistem fase knockout seperti ini. Dan gue nggak heran karena dari golnya pun salah satu yang paling rendah ya Urawa Reds dan si Avispa ini untuk di kompetisi yang ini, tapi mereka bisa berada di final murni menurut gue emang kedewasaan mereka, emang murni pengalaman mereka dalam menghadapi fase knockout seperti ini emang lebih bagus dibandingkan tim-tim lainnya di J-League. Dan kemarin ngalahin Marinos kan juga saling ngalahin ya, maksudnya mereka punya kekuatan yang sama-sama seimbang, tapi akhirnya apa yang membuat Urawa bisa melaju ke final ngalahin Marinos kemarin, Mas? Apa yang mereka punya Marinos nggak punya kemarin di turnamen ini? Karena Marinos kan harus rotasi pemain. Karena dia masih padahal dia juga udah ketinggalan 4 poin ya, walaupun masih ada chance ya sebenarnya di J-League ya. Mungkin karena mereka main di Champions League-nya juga mereka masih main di Champions League. Terus jadwalnya cukup padat, kalau kita bicara tuh bisa 2 sampai 3 pertandingan dalam sepekan. Jelas mereka masih harus rotate pemain. Jadi kalau kita lihat pencetak golnya juga bukan pemain-pemain intinya mereka kan. Kalau kita bicara top scorer ya di J-League Cup ini nggak ada nama Lopez di situ juga. Jadi artinya pemain-pemain yang biasa menjadi pemain reguler di Liga Champions Asia ataupun di J-League satunya itu banyak dirotasi di sini. Jadi ada kesempatan juga yang diberikan buat pemain-pemain yang jarang mendapat jam terbang di J-League dipakai di J-League Cup ini. Dua tim sama-sama tahun lalu kalah di semifinal. Avispa juga tadi yang Mas Aryo bilang kalah selalu sama juara bertahannya gitu. Menurut lo sekarang tahun ini dia bisa nggak ngalahin Urawa Reds yang bukan ya mungkin aja kalau dia ngalahin Avispa, ternyata juaranya Urawa gitu kan, nanti kalahnya sama juara juga. Menurut lo gimana peluangnya Avispa kali ini tahun ini? Gue rasa tetap mereka punya peluang ya, bahkan sama besar ya untuk di partai final 50-50 walaupun ya. Urawa Reds ini punya histori yang lebih bagus ketimbang Avispa ini. Tapi gue ngeliat mereka punya peluang kans untuk Ini bisa final mencuri pertama gelar. dia kan ya sebenarnya, Iya, ya kan? masuk final utama mereka. Dan ini juga kelihatan kedua tim ini yang uniknya dari Cup Competition ini adalah tiap tahun hampir selalu final itu berbeda. Kalau gue lihat tim-tim yang lolos di final biasanya nggak bisa mempertahankan performa itu dan mereka tersingkir di fase-fase berikutnya. Jadi ini final yang terjadinya selalu berbeda tiap tahunnya, dan kalau gue ngeliat kedua tim ini sama-sama punya kans. Dan yang tadi seperti gue bilang, kedua tim ini bukan tim paling atraktif, tapi mereka tahu gimana cara mempertahankan keunggulan. Dan apabila salah satu tim ini bisa diunggul 1-0 aja lebih dulu di partai final, gue rasa itu tim yang akan menang. Baik Urawa Reds maupun Aviospa sama-sama punya peluang 50-50, siapapun bisa jadi juara di pertandingan ini. Apa yang bisa dilakukan sama Fukuoka, Mas, menghadapi Urawa dari sisi tadi yang lu bilang di atas kertas, pemain di atas kertas, Urawa kualitasnya jauh di atas Fukuoka. Sekarang melihatnya apa yang bisa dilakukan oleh Fukuoka dengan cara permainan dari sisi produktivitasnya pun juga nggak begitu bagus sebenarnya. Iya. Mereka punya counter yang cukup bagus ya. Mereka punya counter transisi bagus. Pemanfaatkan bola-bola matinya cukup bagus juga. Gol-gol lahir dari set piece, dari tendangan-tendangan penjuru pun suka datang juga buat Fukuoka. Jadi gue rasa ketika mereka nggak bisa atau sulit untuk bisa mengcrack pertahanan dari Urawa, kesempatan mereka datang dari bola-bola mati, bola-bola transisi juga. Urawa pasti akan main lebih terbuka, mereka pasti ingin ngegas, ingin ngincer paling nggak ngamanin satu posisi di gelar juara dulu sebelum mereka bisa melanjutkan liga mereka ya. Jadi gue rasa kesempatan bagi Avispa ya, kalau gue ngeliat dari sisi permainan mereka punya transisi yang bagus dan mereka bisa manfaatin bola-bola mati. Gimana Bung Harpa ngelihat final ini? Lo kan jago nih prediksi skor ini. Apa prediksinya menghadapi Urawa dan juga si Fukuoka ini, Avispa? Kalau gue lihat ini juara bertahannya kan ini ya. Hiroshima udah kalah. Jadi ini pasti ada juara baru kan? Juara baru tahun ini. Nah biasanya Urawa Red kalau gue lihat dari penerangan gue kayaknya Urawa. Urawa ya? Iya Urawa Red. Karena kan Red kan lagi bagus. Merah dia suruh berhenti. MU lagi jelek. Karena MU nggak ada rednya Mas. Ini Urawa Red jadi artinya stop buat Avispa, kamu berhenti sampai di sini itu ya. maksud gua. Nah itu maksudnya kan. Nah lo berarti gimana Jal? Tahun ini kan tadi lu bilang 50-50 tapi secara kualitas apakah Urawa sedikit lebih diuntungkan menghadapi Avispa? Ya secara di atas kertas gue yakin Urawa masih diunggulkan, apalagi ini ya mereka bukan anak baru di final, nggak seperti lawannya, jadi mereka tahu apa yang dibutuhkan ketika menghadapi partai final, karena itu faktor-faktor mental seperti itu yang kadang menentukan lo di partai final. Nggak perlu lo main bagus, tapi kalau lo bisa memanfaatkan peluang lo jadi juara kan biasanya di final itu. Dan gue rasa kalau ngomongin soal kedewasaan dan juga pengalaman, Urawa Reds jauh lebih unggul di faktor itu, apalagi ini bukan final pertama kali mereka, jadi mereka seharusnya bisa dengan tenang seharusnya bisa
mengatasi perlawanan dari Avispa ini, karena Avispa sendiri juga pertemuan di liganya bukan tim yang paling dominan juga ketika berhadapan dengan Urawa Reds. Jadi gue rasa si Urawa Reds ini punya semua materials yang dibutuhkan untuk menjadi juara, dan gue nggak akan kaget apabila mereka bisa keluar sebagai juara di cup competition yang ada di tahun ini. Kalau secara hadiah lumayan nih Mas, kalau gua rupiahin tuh, tapi kalau buat di ukuran Liga Jepang tuh oke nggak? 15 miliar loh, maksudnya 15 miliar untuk turnamen kan biasanya kalau di Indonesia gede ya, kalau di Jepang tuh kecil apa besar tuh 15 miliar? Biasa aja sih. Biasa aja, Biasa 150 ya 100 miliar. Ya karena kan mereka sebetulnya dari sisi gaji juga udah gede juga. Oh, iya sih, ya. Dari sisi transfer juga Sama udah Indonesia bukan gaji Indonesia enggak ya? Gedean sana ya? juga sih. Gedean sana Ya, ya? mungkin kalau bintang-bintang Indonesia yang emang harganya wah. Oh iya iya. Tapi kalau mereka kan lebih Secara merata. average-nya ya. Secara average-nya jauh lebih merata. Uang segini mah enggak itu buat mereka kan, karena mereka udah hidup dari segala macam ya, dari sisi sponsorship udah jalan, dari sisi hak siar juga udah jalan, lalu dari gatekeeping, tiketing juga mereka udah jalan. Jadi sebetulnya nggak terlalu masalah ya. Sama aja kalau lo juara di Piala FA, nggak ngaruh kan duitnya buat tim-tim yang juara kan, nggak terlalu besar pengaruhnya. Sama aja kayak di. Nah, kalau ngomongin biasanya nih di J-League ini atau apa di YBL ya, apa tadi YBC Levian Cup ini apa sih namanya? YBC Levian Cup ini kan, ini Yamazaki Baking Company kan. Dia perusahaan baking. Dia setiap tahunnya pasti ada MVP-nya dan ada new hero-nya. Menurut kalian tahun ini yang menjadi MVP-nya siapa kandidat terkuatnya? Apakah dari top scorer tahun ini atau dari siapa kira-kira yang punya kandidat menjadi MVP dari ini si J-League Cup ini? Ada MVP, ada pemain muda terbaik. New Hero Award ada ya? biasanya New Hero New Hero Award ya. itu yang main mudanya biasanya. Kalau gua ngelihat sih mungkin dari Urawa ya. Kalau gua lihat dari sisi konsistensi, Iya. pemainnya jauh lebih konsisten. Dan biasanya dari tim juara ya kalau MVP Iya, ya, biasanya kalau lahir dari MVP tim juara ya. biasanya dari tim juara. Jadi gua rasa kalau ngelihat juara sih kansnya lebih besar ke Urawa. Ya gua setuju sama penerawangan Harpa. Bener kan? Gua kan. Secara historis, secara kemampuan mereka untuk bisa crack under pressure di final Liga Champion kemarin, mereka juga menangnya nggak gampang juga kan, 0-0 lalu 1-0 ya, bisa menang di kandang sendiri. Itu juga nunjukin ya tim ini punya kemampuan untuk menjadi juara. Jadi gue rasa MVP-nya akan datang dari Urawa. Kalau dari gue sih kalau untuk MVP ya dari Urawa, tapi penjaga gawang ya gue karena suka banget lihat si penjaga gawangnya itu si Suzuki. Dan 2 tahun lalu kan dia jadi New Hero Award-nya kan. Ya, 2021 dia jadi New Hero Award-nya. menurut gue akan jadi cerita yang menurut gue ikonik lah, karena pemain yang sempat ngeraih kayak ibaratnya rookie-nya gitu di tim ini dan bisa bisa mendapatkan gelar MVP, menurut gue ini akan jadi suatu kebanggaan bagi dia juga gitu. Terus ini dia juga bisa jadi momentum bagi dia supaya bisa memantapkan namanya lagi di liganya seperti ini. Jadi gue rasa besar kemungkinan MVP-nya jatuh ke kipernya itu, karena kipernya juga salah satu pemain yang bisa nge-keep clean sheet paling banyak juga di liganya.